Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah berjumpa lagi di channel An-Nasihin Brega. Kali ini saya akan melihat dari video seorang Kang Hanif. Katanya beliau salah satu murid dari Kiai Haji Imaduddin, yang mana Kang Hanif mengkoreksi atau apa istilahnya ya, yang lebih lembut saya kurang tahu. Intinya lah seperti itu. Tulisan dari Buya Qurtubi beliau lihat dan nilai sendiri, kemudian beliau sampaikan di channel YouTube-nya. Oh, ini seharusnya begini, oh ini salah, oh ini seharusnya begini, ini tidak betul, tidak benar, seperti itu. Jadi ada tiga, dalam satu lembar itu ada tiga lafal yang disanggah oleh Kang Hanif. Nah, kemudian sanggahan dari Kang Hanif terhadap tulisan Buya Qurtubi ini dalam kitabnya disanggah lagi oleh santri Buya Qurtubi. Jadi ini antara santrinya Kiai Imad dan santrinya Buya Qurtubi. Nah, jadi sesuai. Buya Qurtubi sama Kiai Imad, santri Buya Qurtubi sama santri Kiai Imad. Nah, ini jadi turun kepada muridnya. Ya tidak apa-apalah, asal tidak sampai menjelek-jelekkannya. Nah, ini sebagai diskusi ilmiah saja. Nah, saya akan melihat sanggahan dari Kang Hanif terhadap tulisan Buya Qurtubi dan jawaban santri Buya Qurtubi terhadap sanggahan Kang Hanif. Nah, dari kacamata yang saya ketahui, bagaimana, siapa yang lebih tepat dan lebih benar? Apakah Kang Hanif? Apakah Kang Aceng Alim Al-Mazani, muridnya Buya Qurtubi, santrinya? Dan mari kita lihat video dari keduanya. Nah, saya akan putar video sanggahan dari santri Buya Qurtubi, Kang Acem Alim Al-Mazani. Jadi yang pertama oleh saudara Hanif Farhan yang dikritik adalah lafad wa asyhadu alla. Coba kita tonton videonya. Pertama dari lafad wa asyhadu ya. Ini tinjauan dari sisi wasol dan fasol. Itu kalau teman-teman berbicara tentang wasol dan fasol itu tidak asing ya dari kalangan pesantren. Al waslu atfu jumlatin alal ukhra bil wawi wal faslu tarku hadal atfi. Begitu kira-kira ya kaidah tentang fasol dan wasol. Lafad wa asyhadu di situ seharusnya tidak menggunakan waw. Dalam ilmu balaghah ini dikatakan fasol. Jadi yang pertama lafal wa asyhadu. Dalam khutbah kitab Kiai Qurtubi, alhamdulillahi dan seterusnya sampai wa asyhadu. Nah, di sini katanya kan ada istilah wasol dan fasol. Wasol itu mengatafkan jumlah setelahnya terhadap jumlah sebelumnya. Itu wasol. Nah, ini harus sesuai dalam wasol ini. Antara jumlah sebelumnya dan yang sesudahnya harus sesuai. Nah, di sini tidak sesuai, memang benar tidak sesuai. Alhamdulillahi, segala puji bagi Allah. Dan saya bersaksi, itu tidak sesuai. Jadi seharusnya ini tidak pakai waw katanya, karena ini tidak menyambung, ini fasol, kata Kang Hanif. Disanggah sama Kang Aceng Alim Al-Mazani ini. Yang tepat di dalam lafad wa asyhadu itu bukan waw huruf atop, melainkan waw isti'nab. Sebagaimana pembahagian waw yang tertera di dalam kitab Mughnil Labib jilid awal Shahifah 674 hingga 693 terbagi menjadi 11. Yang pertama waw huruf atop di muntakil jam'i, yang kedua waw isti'nab, yang ketiga waw haliyah, yang keempat waw bimana ma'a. Nah, ternyata sama Kang Aceng Alim Al-Mazani ini disebutkan wa asyhadu, wawnya itu bukan waw atof. Jadi itu bukan wasol. Disebutkan waw itu ada banyak macamnya, ada 11 dalam Mughnil Labib disebutkan, salah satunya waw isti'naf. Nah, waw isti'naf ini artinya jumlah yang sebelumnya dan jumlah yang sesudahnya itu tidak berkaitan, tidak berhubungan. Maka ini fasol dan tidak tepat kalau pakai waw dan waw atof ya. Dan memang benar kalau pakai waw atof tidak tepat, tapi ini waw isti'naf.
yakni permulaan antara jumlah sebelumnya dan yang sesudahnya itu tidak berkaitan, tidak berhubungan dari segi makna dan segi i'rabnya. Nah, ini benar jawaban dari Kang Aceng Alim, santri Buya Qurtubi. Nah, jadi salah mengoreksi yang namanya Kang Hanif dalam wa asyhadu ini. Memang waw itu waw istinaf, bukan waw atof. Maka benar, ini bukan wasol, ini fasol. Kemudian ada sanggahan kedua, yakni tentang lafal habaib itu jamak dari habib dalam kitab Buya Qurtubi. Kemudian disanggah sama Kang Hanif. Kita lihat sanggahan dari Kang Hanif. Kritik kedua daripada saudara Hanif Farhan di dalam lafad habaib. Coba kita tonton. Nah, kita akan perhatikan pelan-pelan. Lafadz habaib itu untuk jamak habib itu keliru. Nah, kita coba perhatikan pelan-pelannya. Jadi lafadz habaib itu untuk jamak lafadz habib itu keliru. Punten. Nah, jamak habaib itu adalah ahbab. Lafal habaib itu bukan jamak dari lafal habib. Habib artinya habib, habaib banyak-banyak habib. Jadi habaib bukan jamak habib, kata Kang Hanif. Yang betul habaib itu jamak dari lafal habibah. Kalau jamak dari lafal habib itu ahibbah, bukan habaib. Kalau memang mengikuti dari kias di dalam kitab nahwu seperti Alfiyah, kitab As-Soban, memang kalau habaib itu bukan jamak dari lafal habib, semestinya jamak dari lafal habibah. Seperti kata Kang Hanif, qara'in, qarinah. Seperti faraid, jamak dari lafal faridah. Syaraitu jamak dari lafal syarithah. Jadi habaibu jamak dari lafal habibah. Seharusnya kiasnya seperti itu. Kita lihat sanggahan dari siapa namanya? Kang Aceng Alim. Jadi lafad habaib itu jamak daripada habibun ataupun muannasnya habibatun. Bisa dijamakan kepada lafad ahibbatun, ahibbau, ahbabun, ahabibatun. Bahkan bisa dijamakkan pula terhadap lafad habaibu, sekalipun lafad habaibu itu bukan kiasi, tapi listimalil arabiyati. Seperti di Indonesia kebanyakannya menyebut dzurriyyat Rasul menggunakan habaib. Seperti contoh lafad hadisun. Lafad hadisun bisa dijamakkan kepada wazan pertama ahdisatun, 2 hudusun, 3 hudsanun, 5 hidsanun, yang keempat hidsanun, yang kelima ahadisu. Sekalipun lafaz ahadisu itu ghair qiyasi, tapi listimalil arabiyati. Nah, di sanggahan ini jawaban dari Kang Aceng Alim mengatakan habibun dan lafal strip habibatun itu dijamak ahibbah, ahbabun, habibatun, habaib. Nah, di sini saya melihat dari jawaban Kang Aceng, beliau menyamakan antara habibun dijamakkan habaib itu listimalil arab, karena itu yang digunakan dalam bahasa Arab. Secara kias aturan nahwu itu tidak sesuai, karena memang habaib itu untuk lafal yang muannas habibah. Kalau mudzakkar tidak, itu kaidahnya dalam nahwu. Kemudian beliau samakan antara habibun dan hadithun, yang mana hadithun itu bisa dijamak ahdisatun dan seterusnya sampai ahadithu. Ahadithu ini tidak sesuai kias untuk dijamakkan sebagai dari lafal hadith. Nah, ini dibolehkan lafal hadithu karena listimalil arabiyyah itu digunakan oleh bahasa Arab. Dalam bahasa Arab itu digunakan hadithu. Tapi secara kias tidak sesuai jamak dari lafal hadithu, lafal hadithu untuk jamak dari lafal hadits itu tidak sesuai kias. Nah, ini saya kurang ini menurut saya jawaban ini kurang kuat. Menyamakan antara habibun dijamak jadi lafal habaib listimalil arab
disamakan dengan hadithun, dijamakkan jadi lafal hadithah listi'malil arabiyah. Apakah ini sama atau tidak? Ini masih kurang kuat jawabannya. Ya bisa benar, ya bisa tidak. Jawaban dari Kang Aceng Alim Al-Mazani ini. Ya mungkin itu menurut Kang Aceng Alim Al-Mazani seperti itu pengertiannya. Menurut yang lain mungkin tidak. Saya ambil dari Mu'jamul Ma'ani. Disebutkan habibun, jamaknya itu ahbabun, ahibba'u, ahibbah. Muannasnya habibun wa habibah, wal jam'ul muannas, untuk muannasnya jamaknya habibatun, habaibu. Jadi habibatun, habaibu itu untuk jamaknya habibah. Untuk muannas. Kalau yang bukan muannas ya ahbabun, habib, ahibba, ahibbah. Nah, di sini kalau kita lihat dari ini memang benar kata Kang Hanif. Habaib itu jamaknya habibah. Fa'ilu, nah ini kan habaib wazannya fa'ilu. Fa'ilu itu jamak untuk fa'alah, fu'alah, fi'alah. Wa bi fa'ila ja'alan, wa bi fa'ila jama'an fa'alah, fi'alah, fu'alah. Wa shibhahu data'ina wa muzalah. Atau yang serupa dengan fa'alah. Fi'alun, fa'alun, fa'ulun, fa'ilun. Baik yang memakai ta atau tidak memakai ta. Nah, ketentuannya tambihatun. Al-awwalu syartu hadhil mutsulil mujarradati min ta, yang tidak ada taknya seperti habibun, tidak ada taknya, bukan habibatun, habibun. Kalau yang seperti habibun, wazan fa'ilun, an takuna muannasatan, harus muannas, yang boleh dijadikan jamak habaib, fa'il. Falau kanat mudzakaratan lam tujma' ala fa'ilah illa nadiron. Jika yang wazan fa'ilun itu mudzakkar, nah itu tidak bisa dijamak dengan fa'il. Nah, jadi untuk yang tidak ada taknya wazan fa'ilun, fa'ulun itu harus untuk muannas, bisa dijadikan jamak fa'il. Ajuzun tidak ada taknya ajais, tapi itu perempuan artinya. Sudah tua renta. Jadi di ketentuan nahwu seperti ini itu tidak benar kalau habaib dijamakkan habib, jamak dari lafal habib, tapi habaib jamak dari lafal habibah. Kita lihat kemudian jawaban tulisan dari kitab Tuhfatul Muhtaj, kitab dari Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Tuhfah ini adalah salah satu kitab yang menjadi rujukan paling kuat bagi kitab-kitab hasyiyah. Dari kitab-kitab hasyiyah yang lain, kitab Tuhfah karangan karya dari Ibnu Hajar Al-Haytami ini adalah pedoman paling kuat dalam ilmu fikih ya. Nah, dalam kitab Tuhfah disebutkan nafaisu. Lafal nafaisu itu jamak dari lafal nafisah. Bukan dari lafal nafisun. Seperti habaib, habibah, bukan dari habibun. Kata dalam keterangan dalam kitab di atasnya ya. Dalam kitab matanya. Kemudian dalam hasyiyahnya disebutkan fihi bahthun idh yuhtamalu anna kullam min nafisin wa nafisatin yujma'u ala fa'il. Nah, ini masih diperdebatkan, bisa ini dibahas ulang. Nafais tidak selalu jamak dari lafal nafisah. Karena lafal nafisun dan lafal nafisah sama-sama dijamak dengan fa'il, sama-sama bisa. Kemudian karena wajhul ifadati anna al-wasfa bi jam'il muannats a'lil mustajaddati yadullu ala anna mawsufahu jam'u nafisatin. Bahwa an-nafaisul mustajaddati itu menunjukkan kalau nafais itu jamaknya nafisah karena disifatkan dengan al-mustajaddati. Wa yuraddu alaihi. Ini dibantah. Annahu yuhtamalu an nafa'il ilah likullin min nafisin wa nafisatin. Kata Ibnu Hajar Al-Haytami, bisa mungkin lafal fa'il itu wazan fa'il bisa dijamakkan untuk lafal nafisun atau lafal nafisah. Bal ibaratul alfiyati taqtadi dzalika. Bahkan takbir ibarat dari kitab alfiyah itu bisa menunjukkan pada hal tersebut bahwa fa'il itu bisa untuk nafis dan nafisah. Bisa dijamak dari lafal nafis atau nafisah. Dzalika illa annahum qayyadu fa'ilan fiha bima yukhriju ma nahnu fihi. Akan tetapi qayyid atau ulama memberi ketentuan bahwa wazan fa'ilan itu jika untuk muannas
yang bisa dijamakkan habaib. Nah, ini mengeluarkan lafal nafisun dari ketentuan itu, karena nafisun bukan muannats. Wa hina idzin fala dilalata lima ya'ti ala anna nafaisahuna jam'u nafisatin. Maka dari itu tidak ada dalil bahwa nafais itu cuma jamak dari lafal nafisah. Qauluhu innama yakunu jam'an li fa'ilatin fihi kusurun walidha qala fil alfiyati wa bi fa'ila jam'an fa'ala atau fi'alah atau fa'alah wa shibhahu dzata'ina wa muzalah intaha, lakin qayyadul muzalah wa minhu fa'ilun bima yukhriju ma nahnu fihi. Jadi ada taknya atau tidak ada taknya itu boleh. Habibun, habibatun, fa'ilun, fa'ilatun dijamak dengan habaib, bisa. Akan tetapi sama ulama itu diberi ketentuan yang untuk wazan fa'il seperti habibun, nafisun itu bisa dijamak dengan fa'il, habaib, nafais. Itu jika muannats. Jika bukan muannats maka tidak bisa. Nah, jadi ini masih remang-remang kalau kata saya. Jawaban ini bisa, ya siapa namanya, Kang Hanif ya tepat, benar bantahan beliau. Kang Acem Alim Al-Mazani juga mungkin bisa benar, karena ketentuan ini menurut saya lebih tepat kepada seperti yang Kang Hanif sampaikan. Tapi bisa juga Kang Acem Alim Al-Mazani ini bisa benar, tapi saya tidak bisa memilih dari salah satunya. Lebih kuat pendapat seperti Kang Hanif itu dari ketentuan nahwunya. Nah, kemudian sanggahan selanjutnya dari Kang Acem Alim Al-Mazani. Harusnya lafaz ukhuwatul islamiyah itu menggunakan alif lam sehingga menjadi mausuf alaih, dan lafaz al-islamiyah menjadi sifat. Mengapa pertanyaannya? Karena ukhuwah tidak memenuhi syarat untuk diidofatkan. Kali ini yang disanggah oleh Kang Hanif itu ukhuwatul islamiyah, muhafadzatu ukhuwatil islamiyah. Nah, ukhuwatil islamiyah, ukhuwah dimudhafkan pada al-islamiyah, ini tidak benar kata Kang Hanif. Ya, karena itu dengan beberapa alasan yang beliau sampaikan, dan ini memang menurut saya tepat. Ukhuwatul islamiyah untuk dijadikan mudhaf dari islamiyah itu tidak bisa. Seperti yang Kang Hanif sampaikan, kalau dijadikan idhafatul mausuf ila sifah itu tidak bisa, karena al-islamiyah itu sifat. Ukhuwah itu bukan sifat. Jadi memudhafkan mausuf ila sifah kepada sifat itu tidak benar kalau menurut saya, seperti yang disampaikan Kang Hanif. Nah, dibantah sama Kang Acem Alim Al-Mazani. Bagaimana sanggahan beliau? Jadi di dalam lafaz ukhuwah itu tidak salah tidak menggunakan alif lam. Boleh lafaz ukhuwah tidak menggunakan alif lam. Ibaratnya muhafadzati ukhuwatil Islam. Sekarang kedudukan muhafadzati sebagai mudhaf, ukhuwati sebagai mudhaf ilaih, al-islamiyati sebagai mudhaf ilaih kedua. Jadi idhofat lafaz ukhuwati terhadap lafaz al-islamiyati itu menggunakan idhofat bi makna fi, menakdirkan lafaz fi. Jadi muhafadzati ukhuwatin fil islamiyati. Sebagaimana dalam kitab Alfiyah, wasaniya jalurwan wimin au fi idza lam yasdu illa dzaka wal lama khuda. Begitu pula di dalam kitab Kawakibud Duriyah dan kitab nahu-nahu yang lainnya. Ini mengambil syahid dalil daripada Al-Quran, bal makrul laili. Lafaz makrul laili, makrul adalah masdar. Keadaannya menjadi mudhaf tidak beralif lam. Sedangkan al-laili mudhaf ilaih menggunakan alif lam. Jadi idhofat lafaz makru terhadap lafaz al-laili menggunakan idhofat bi manafi. Takdirnya makrun fil laili. Jadi lafaz muhafadzati ukhuwatil islamiyati menggunakan idhofat di mana fi muhafadzati ukhuwatin fil islamiyati dengan sahid Al-Quran bal makrul laili. Jawaban dari Kang Aceng Alim Al-Mazani dalam masalah ukhuwatul islamiyah, dimudhafkan, ukhuwah dimudhafkan kepada al-islamiyah dengan mengatakan bahwa ini menakdirkan fi ukhuwatun fil islamiyah, menyamakan dengan makrun fil laili, makrul laili ay makrun fil laili. Di situ menurut saya kurang tepat, tidak tepat. Ya, karena kalau menggunakan fi itu mudhaf ilaihnya harus dzaraf,
ayyakuna tsani wa huwal mudhafu ilaihi dzarfan, harusnya dzaraf. Kalau al-islamiyah bukan dzaraf. Nah, ini kurang tepat, tidak tepat menurut saya jawaban dari Kang Aceng Alim Al-Mazani dalam masalah ini. Seharusnya muhafadzatul ukhuwatil islamiyah. Nah, itu menurut saya. Ya, kalau muhafadzatul ukhuwatil islamiyah, nah, itu tidak tepat. Nah, ya, itu jawaban dari saya. Dari penilaian saya melihat sanggahan-sanggahan dari keduanya, Kang Hanif dan Kang Aceng Alim Al-Mazani. Jadi untuk alhamdulillah wa asyhadu itu benar kata Kang Aceng Alim Al-Mazani, tidak apa-apa, itu bukan wasol. Kalau yang habaib dijamakkan habibah, nah, itu jawaban dari Kang Aceng Alim Al-Mazani kurang kuat. Memang seharusnya habaib jamak dari lafal habibah. Kalau memang pun benar, ya kurang tahu. Kalau saya menilainya jawaban dari Kang Aceng kurang begitu tepat sasaran. Ukhuwatul islamiyah, nah, itu menurut saya Kang Hanif yang benar. Pakai al, bukan jadi mudhaf dan mudhaf ilaih. Nah, jadi keduanya ini memang top. Santri-santri Banten memang top ya. Saya acungkan jempol. Dan ya saya, jika ada yang salah ya silahkan dikoreksi apa yang telah saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wa akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.